Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali bertemu di dalam firman Tuhan yang ditayangkan dengan online ini pada hari Minggu kedua bulan September tanggal 13. Topik kali ini saya akan membawakan tentang mengapa orang-orang begitu sulit melihat rencana Tuhan dan mengapa banyak orang menyaksikan bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik bagi dia. Bapak Ibu, Saudara, tahukah Anda bahwa rencana Tuhan buat setiap kita itu adalah yang terindah? Seperti ada tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan frase hari depan yang penuh harapan. Ada pertanyaan yang harusnya kita miliki dengan frase tersebut ya, yang harusnya muncul dalam benak kita masing-masing. Yang dimaksud dengan hari depan yang penuh pengharapan itu versi siapa ya? Versi kita, manusia, atau versi Allah? Dan lebih detail lagi kita mesti bertanya yang dimaksud dengan penuh harapan itu bagaimana? Apakah itu berarti kelimpahan harta atau semua keinginan dipenuhi? Contohnya ya misalnya ya, bagi seorang pria yang mata keranjang tentu punya mimpi punya istri banyak. Ya, itu apakah itu akan disetujui oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan? Bagi orang yang pernah punya masa kecil yang diliputi kemiskinan, kesusahan, tentu harapannya adalah setelah bekerja keras, setelah bekerja dengan rajin, dengan tekun, menabung, tentu ingin sukses dan mendapatkan banyak kekayaan. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan masa depan yang penuh harapan? Bagi kebanyakan kita, masa depan yang penuh pengharapan adalah kemakmuran atau prosperity. Ya, maka banyak orang Kristen pada saat ini dan banyak hamba Tuhan menganut teologi kemakmuran atau prosperity theology, mengajarkan bahwa ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti makmur, ikut Tuhan pasti enak, kelimpahan dengan harta. Terus kemudian ada anugerah pengampunan yang melimpah. Bahkan dosa yang akan datang pun diajarkan itu sudah diampuni. Maka lahir teologi hyper grace ya, karena anugerahnya itu melimpah-limpah dari Tuhan. Terus kemudian kita juga dicekoki, diajari kuasa mujizat yang mengendalikan segala sesuatu melalui perkataan, maka lahir word of faith. Jadi apa yang kita katakan itu nanti yang akan jadi. Nah, kebanyakan kita memahami arti masa depan penuh pengharapan adalah suasana nyaman, santai, tanpa susah, tanpa perjuangan. Tentunya ayat Yeremia 29 ayat 11 tadi itu tidak dimaksudkan dengan hari depan penuh pengharapan versi kita atau versi manusia. Versi manusia setinggi-tingginya moral orang tersebut tetap mempunyai kelemahan dan celah untuk penyusupan dosa atau tabiat dosa yang berperan di dalam angan-angan, dalam mimpi seorang manusia. Kita manusia kebanyakan sangat tidak tahan dengan ujian kemapanan, misalnya dalam bentuk kekayaan, kekuasaan, kecantikan, ketenaran. Saya katakan tidak tahan, ya. Begitu kita mendapatkan kekayaan, kekuasaan, ketenaran, kecantikan, itu biasanya kita berubah. Ya, percaya deh. Saya punya banyak teman yang dahulu hanya orang yang rendahan, ya staf rendahan, begitu mulai naik karirnya menjadi orang yang mempunyai posisi yang penting di suatu perusahaan, itu ya bisa berubah menjadi sombong, arogan, menjadi serakah, pelit, dan bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Manusia sangat mudah berubah. Nah, cita rasanya, sifatnya, kebiasaannya itu sangat mudah berubah. Karena apa? Mudah dipengaruhi lingkungan, mudah dipengaruhi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, mudah dipengaruhi dengan pendapat-pendapat dari media sosial. Lihat aja fashion itu cepat berubah dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman tuh berubah. Politik, nah saya ingat dahulu Cina itu berperang melawan Jepang ya.
dan sekutunya Amerika ketika Perang Dunia Kedua. Tetapi sekarang berbalik, Jepang berkawan dengan Amerika melawan Cina. Ya, itulah politik. Perkawinan itu pun juga bisa pandangan orang terhadap pasangannya itu bisa berubah jalan dengan waktu. Tidak heran kenapa pasangan-pasangan yang diidolakan ya dianggap sebagai pasangan yang ideal seperti kayak Pangeran Charles dan Lady Di, ya Lady Diana di Inggris, itu berakhir dengan perceraian. Pertemanan, persahabatan itu pun juga bisa berubah ketika dulu kongsi yang dibangun bersama-sama dengan teman, dan ketika satu lebih unggul atau satu lebih mendapatkan keuntungan, biasanya pertemanan seperti ini bisa pecah dan orang bisa bermusuhan, saling tuntut menuntut. Demikian juga di dalam gereja. Gereja pun yang harusnya menjadi suatu institusi yang kudus, ya, yang memberikan teladan, itu bisa menjadi ajang perseteruan antara pendeta, ya, karena masalah aset, karena masalah rezeki dan sebagainya. Jadi tentu masa depan yang penuh pengharapan yang dimaksud dengan Yeremia pasal 29 ayat 11 itu adalah menurut versi Tuhan, bukan versi manusia. Kenapa? Rancangan Tuhan itu sangat tinggi mutunya, sangat kudus, sangat mulia, dan tidak sepadan dengan takaran manusia. Rencana Tuhan itu tidak mengandung unsur-unsur kelemahan manusiawi, tidak ada unsur kedagingan sedikit pun. Rencana Tuhan itu mau untuk mengembalikan manusia kembali menjadi manusia ilahi yang berkarakter ilahi seperti Kristus. Makanya Tuhan mau membawa umatnya memiliki sebuah standar, yaitu standar yang dia miliki waktu dia menjelma menjadi manusia. Seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia diciptakan menjadi segambar dan serupa dengan Allah, memiliki karakter, memiliki sifat, memiliki cara berpikir seperti Allah. Sayangnya tidak semua orang mengerti rencana indah Tuhan, bahkan orang Kristen pun banyak yang tidak mengerti rencana Tuhan yang besar buat diri mereka. Ya, mari kita lihat Yesaya 55 ayat 9 sampai 11. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat 9 tadi, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu. Mengapa ada gap antara apa yang dipikirkan Allah dengan apa yang kita pikirkan? Kenapa? Karena di dalam pribadi kita ada naluri dosa yang menghalangi hikmat Allah sehingga manusia berpikiran bodoh, ya, berpikiran sempit, berpikiran pendek, seperti di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14 saya akan membacakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa campur tangan Tuhan Yesus, maka seseorang itu pikirannya tumpul, tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, dan mereka akan berjalan menurut apa yang dalam pikirannya sendiri. Ada selubung yang menutupi hikmatnya. Penyebabnya kalau kita baca di Yeremia pasal 5 ayat 25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saudara, kita memiliki roh yang dari Tuhan. Itu firman Tuhan katakan, Tuhan menciptakan manusia pertama kali di Kejadian pasal yang kedua. Tuhan memberikan rohnya, roh yang daripadanya itu kepada manusia, dan roh itu yang memimpin kita untuk mengerti kehendak Bapa.
Tetapi ada dosa yang menghambat yang baik tadi, sehingga tidak kita bisa mengerti apa yang dipikirkan Bapa. Kita sering berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan efek kekekalan. Maksudnya, kita hanya mencari hal-hal yang sifatnya memuaskan diri kita pada jangka yang pendek ini, pada umur manusia misalnya kita maunya itu ya sekaya-kayanya selama hidup ini, ya cantik-cantiknya selama masih muda. Tapi kita jarang berpikir untuk kekekalan. Saudara, saya selalu mendorong kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalaupun kita bisa memiliki semua yang ada di dunia ini, itu paling banter itu 80 tahun. Misalnya dari kita bayi, dari lahir sampai mati, 80 lah rata-rata gitu ya. Itu kita bisa menikmati semuanya, itu 80 tahun. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekekalan, 1 triliun, 1 juta, 1 miliar tahun itu tidak ada artinya dibanding kekekalan. Nah, saya mau mengajak Anda berpikir, masakan kita mau memperjuangkan yang 80 tahun tadi dengan mengorbankan yang kekekalan. Ya. Itu sebabnya di dalam Amsal 14 ayat 12, Tuhan berbicara melalui Salomo, ya. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, disangka orang benar, disangka orang ini membahagiakan, tetapi ujungnya menuju maut. Karena apa? Karena kita selalu menganggap diri kita paling benar. Kita nggak suka mendengarkan nasihat. Kita nggak suka mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Amsal pasal 16 dan 21 ayat yang kedua. Ya, Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ketika kita misalnya berkata sesuatu ya karena kita lagi emosi gitu ya dengan seseorang yang menjengkelkan atau menyakiti, kita mengatakan sesuatu yang tajam begitu, kita kita berpikir saya sah melakukan itu, saya benar melakukan seperti itu karena orang ini orang brengsek, orang ini orang yang jahat begitu ya. Kita menganggap diri kita bersih ya, nggak punya rasa bersalah. Sedangkan Amsal pasal 21 ayat yang kedua, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saat seorang mau mendekati seseorang, misalnya seorang pria mendekati seorang wanita yang cantik, biasanya pria-pria ini hanya tolok ukurnya adalah fisik, ya, wajahnya cantik, seksi. Jarang orang mempertimbangkan hati, tidak peduli dia agamanya apa, tidak peduli kepercayaannya apa, tidak peduli cara pandang hidupnya bagaimana. Yang penting pokoknya kelihatan menarik dulu. Itu yang banyak orang melakukannya seperti itu. Jadi setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Dia benar, oh saya mau deketin dia, itu benar gitu ya. Ketika kita terlalu lama mengikuti kemauan, kebiasaan, jalan pikirannya sendiri dan tidak sesuai dengan kehendak Bapa, kita ini bersentuhan dengan wilayah iblis terlalu lama. Maka biasanya orang-orang yang seperti ini, yang lama tidak mau mengalami perubahan atau metamorfosis atau transformasi, itu orang-orang ini menjadi sulit untuk berubah. Orang-orang tersebut apapun status sosialnya, ya entah kaya, entah miskin, bangsawan atau rakyat jelata, dan apapun perannya di dalam lingkungan keagamaan, apakah dia pendeta, apakah dia majelis, apakah dia jemaat biasa, dan apapun jenis kelaminnya, entah laki, entah perempuan, orang-orang tersebut itu sulit berubah karena terlanjur terpaut hatinya dengan dunia. Orang-orang tersebut tidak mudah dengan serta-merta dibentuk oleh Tuhan. Contoh ya, orang-orang yang terpaut dengan dunia itu ya, mereka yang sudah terlanjur kaya, terlanjur berkuasa, untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang mau menerima orang lain apa adanya, itu biasanya nggak mudah. Ada orang-orang yang terlanjur terhormat karena memiliki jabatan, ya termasuk para rohaniwan, pejabat tinggi. Ketika dia tidak dihargai, ketika tidak dihormati atau disapa dengan selayaknya, itu biasanya ada rasa tersinggung, ada rasa tidak suka. Begitu.
Yang lainnya adalah orang-orang yang terlanjur menikmati kebiasaan dosa, misalnya perzinahan, pornografi, kemabukan, perjudian, sifat pemarah, sifat pendendam, suka bertengkar, suka gosip. Itu untuk menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus dan memancarkan auranya Tuhan, itu itu sulit untuk mencapai ke sana. Ya, sulit untuk berubah. Ya, kebiasaan-kebiasaan ini begitu menguasai. Orang yang suka ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, itu untuk bisa ngomongnya halus, ngomongnya sopan, ngomongnya memberkati itu nggak mudah loh. Ya, yang biasa ngomong sumpah serapa, yang biasa ngomong jorok itu susah loh untuk mengerem mulutnya. Karena ada semacam selubung yang menutupi hati mereka sehingga mereka tidak bisa berpaut kepada Tuhan lagi. Itulah sebabnya dalam melayani Tuhan dan penggembalaan ini saya menggunakan prinsip bahwa gereja itu harus melayani bukan untuk mencari nafkah atau mencari kehormatan bagi orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Salah sekali jika orang berprinsip melayani di ladang misi Tuhan adalah untuk mencari penghidupan, entah pemusik gereja, entah pendeta, entah seorang pemimpin pujian, ya. Terus yang kedua, kita melayani umat Tuhan itu untuk tujuan yang jelas, bukan asal aktif, bukan asal sekedar pokoknya hadir, ya, atau sibuk dengan berbagai acara seremonial, acara-acara formal. Itu sebabnya sudah waktunya gereja tidak sekedar membuat acara-acara formal atau seremonial atau yang basa-basi. Kita mesti serius untuk memikirkan apa yang dikehendaki Bapa, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada gerejanya. Terus yang ketiga, gereja harus membuat garis batas yang jelas antara kehidupan kudus dan kehidupan dunia. Nggak bisa sinkritisme, nggak bisa campur aduk, nggak bisa gaduh-gaduh. Ya. Yang keempat, untuk itu kita mendidik jemaat untuk terlatih seperti di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4 dan ayat 4 sampai 6 ya. Untuk menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang tahan banting seperti seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya. Ya. Seorang prajurit yang hanya mencari perkenanan komandannya. Kita memiliki komandan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang diingini oleh Tuhan Yesus seyogyanya jemaat itu harus mengerti. Ya, tidak asal jadi orang Kristen, tidak hanya sekedar ke gereja, memenuhi absensi gereja, enggak. Menjadi seorang olahragawan yang berlatih sehingga menjadi terampil dengan tujuan utama adalah mendapatkan mahkota kehidupan, menjadi juara, mencapai garis finish dalam pertandingan hidup ini dan berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah menjadi seorang petani yang bekerja keras untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saya ulangi, bekerja keras. Saudara yang dikasih Tuhan, buah-buah Roh Kudus itu tidak jatuh secara mistis dari langit ya. Terus kemudian saudara menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sabar, penuh kasih, penuh damai sejahtera, ada penguasaan diri. Enggak, saudara. Kalau saudara enggak melatihnya, saudara enggak berjuang, saudara tidak akan bisa menghasilkan seperti itu. Ya, kalau saudara tidak mengerami firman Tuhan dalam hati saudara, saudara enggak akan bisa menghasilkan buah-buah roh. Ya, nah, tiga prinsip ini menjadi prajurit, menjadi olahraga, menjadi petani, itu dididikkan oleh Tuhan dalam diri kita seperti 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6 tadi ya, supaya kita ini dipersiapkan layak untuk menduduki tempat yang disediakan oleh Tuhan seperti di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Sama Paulus mengatakan dia merasa sudah tertawan oleh Roh Kudus. Saya mengajari Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana hidup dengan Roh Kudus di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendidik saya demikian, ya. Saya ingin mengajari saudara, mengajari teman-teman ya dan memimpin orang kepada kebenaran sejati. Dan itu sebabnya saya selalu mendorong Bapak Ibu Saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya rendahkan hatimu dan biarkan hatimu itu lemah lembut. Yang kelima, gereja harus tidak mentoleransi unsur dosa masih melekat pada pekerja-pekerja gereja maupun jemaat.
seperti melayani semaunya sendiri, sifat pemberontak, pemalas, ya, baik malas dalam pekerjaan, orang-orang yang malas, yang tidak bekerja, orang-orang yang harus disuruh begitu, itu nggak layak dalam pelayanan. Ya, karena mereka jadi batu sandungan dan itu ada spirit yang tidak bagus, ya. Maupun pemalas di dalam berdoa, ya, pemalas dalam melayani jiwa-jiwa, tidak punya tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa. Kehidupan yang jorok, tidak punya tata krama, tidak suka berterima kasih, ya, cuek, itu nggak boleh ada di dalam setiap para pekerja gereja ataupun jemaat. Apalagi yang mementingkan diri sendiri, tidak mau berkorban, ya, pelit, menggenggam miliknya sendiri, ya, atau yang sifatnya keras hati, suka bertengkar, mudah sakit hati, mudah mutung, mudah tersinggung, terus kemudian mulai suka bergosip. Itu kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, kebiasaan buruk yang merusak diri maupun orang lain dan menjadi batu sandungan buat orang lain. Sifat-sifat sombong, suka pamer, suka dipuji, ya. Bagi mereka yang tidak mau dibentuk oleh standar firman Tuhan, yang maunya sendiri, itu berlaku sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan 9, ya. Saya bacakan, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Maksudnya gimana sih Bapak Ibu? Ya, ketika seseorang itu sudah diajarin, dikhotbahi, diberikan firman Tuhan, renungan berkali-kali dan dia tidak bisa berubah, tidak mau berubah, akal budi mereka itu sudah rusak, sudah tercemar sedemikian rupa, sehingga mereka tidak bisa maju. Dan itu yang disebut iman mereka tidak tahan uji. Ketika ada masalah-masalah dalam hidup mereka, mereka jatuh. Mereka sangat lemah sekali. Ketika ada halangan yang menghambat perjalanan hidup mereka, mereka putus asa. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan etika-etika yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mereka yang tidak mau diajar dan tidak bisa diperbaiki lagi, itu saya mempunyai prinsip, ya, mereka harus dilepaskan, ya, karena tidak akan bisa untuk berubah dengan sendirinya dan mereka bisa menjadi batu sandungan, ya, mereka bisa merusak yang lainnya karena ada satu transfer spirit yang bisa mempengaruhi orang lain. Kita sering mendengar di berbagai gereja, ya, ada jemaat-jemaat yang suka membuat masalah, suka menuntut perhatian atau diminta terus dibantu, ya, tetapi tidak peduli dengan tanggung jawab Kristiani, mengacaukan pengajaran karena mengajarkan atau menggosipkan hal-hal yang tidak benar, gitu ya, karakternya dan kebiasaannya buruk dan tidak suka untuk ditegur, ya, apalagi untuk diajak berubah, ya. Dan jemaat-jemaat ini ngacau, di mana-mana mengacau, ya. Jemaat-jemaat ini biasanya akan menjadi perongrong di dalam gereja tersebut. Ada jemaat atau pekerja yang suka bergosip, bahkan menggosipkan gembalanya atau penatuannya atau majelisnya, gitu ya. Terus mempengaruhi orang lain untuk berontak, ya. Ada orang-orang Kristen yang tidak mempertahankan dirinya hidup dengan kudus, ya, dan membiarkan hal yang najis itu mempengaruhi hidupnya. Saya punya banyak pengalaman dengan beberapa orang seperti itu, ya. Dan orang-orang ini tidak pernah bisa diam di satu tempat, satu pelayanan begitu. Biasanya mereka cepat hatinya itu terpincut dengan perkara-perkara dunia. Nah, saya katakan kepada Anda semuanya, stop memberontak kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu memakan muntahan roh jahat, ya. Lihat apa yang sedang terjadi di seluruh dunia. Saudara pernah nggak berpikir kenapa COVID-19 ini itu benar-benar menjadi hantu di siang bolong yang nyata, ya. Kematian sepertinya selalu ada di depan pelupuk mata kita dan tidak pernah terduga kapan datangnya dan menjangkau kita. Nah, semua orang menjadi ketakutan, semua orang
menjaga jarak. Semua orang tidak percaya pada siapa yang datang. Ya, semua orang menahan diri untuk bertemu dengan yang lainnya. Nah, saya hanya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama bertumbuh, bersama-sama mengenal kehendak Bapa, hidup untuk Tuhan. Kenapa? Karena hidup berkenan pada Tuhan itu harus diperjuangkan. Sebab jalan ke surga itu nggak gampang. Jalan ke surga itu susah. Ya, kalau gampang Tuhan Yesus tidak akan berkata di dalam Matius pasal 7 bahwa sesaklah jalan menuju kepada kehidupan, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Tuhan tentu akan bikin lebarlah jalan menuju ke surga. Tentu Tuhan akan berkata demikian. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7 Tuhan berkata ya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ada hukum tabur tuai. Saudara, kalau saudara begitu naif dan mengatakan bahwa Allah itu anugerahnya besar, tidak terbataskan, ya tidak ada batasnya, kemudian kita berkata kita bisa boleh jatuh dalam dosa berkali-kali, Tuhan pasti akan mengampuni. Nah, saudara yang dikasih Tuhan itu sama dengan mempermainkan Tuhan. Ya, Allah sekali-kali tidak mau dipermainkan. Saya selalu ingat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 4 ayat 24 bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ya, tentu Dia tidak suka dipermainkan. Nah, saya sudah sampai kepada taraf untuk tidak terpengaruh dengan ketenaran, dengan kehebohan, ya, pada hal-hal yang supranatural atau karunia-karunia roh. Saya mengajak kepada saudara, bukan karunia-karunia yang paling utama, bukan hal-hal yang ajaib, bukan hal-hal yang adikodrati, bukan ada hal-hal yang supranatural yang kita kejar. Ya. Semakin saya belajar pada firman Tuhan, maka saya melihat bahwa buah-buah Roh Kudus itu jauh lebih penting untuk dimiliki seseorang yang mengaku dirinya mengikuti Yesus, ya, ketimbang dengan segala karunia-karunia. Di dalam 1 Korintus pasal 13 bahwa karunia-karunia itu akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, ya. Tetapi buah-buah roh itu kekal. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, buah-buah roh itu menentukan kita berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Bukan jabatan gerejawi kita, bukan karena saudara aktif di musik, menjadi pendoa syafaat, menjadi pendeta, pengkhotbah yang besar, ataupun saudara penuh dengan karunia-karunia, mungkin saudara punya nubuatan-nubuatan, karunia berbahasa roh, penglihatan-penglihatan, itu tidak menjamin perkenanan kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki buah-buah Roh Kudus. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi teladan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 ya, Tuhan berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya, Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk mengikuti apa yang diteladankan oleh Paulus. Saya menyadari bahwa saya tidak kebetulan dilahirkan sebagai anak sulung ya, di mana orang tua saya itu waktu saya masih kecil dulu menekankan prinsip supaya menjadi teladan pada adik-adik saya, gitu. Nah, ketika saya menjadi seorang gembala, ketika saya menjadi pimpinan dalam departemen saya, gitu ya. Nah, saya harus berjuang untuk menjadi teladan bagi jemaat, bagi anak buah, begitu ya. Sehingga saya kendalikan benar apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya perbuat, supaya saya tidak menjadi batu sandungan. Dan saya mendorong kepada saudara, berpikirlah untuk Bapak Ibu Saudara itu menjadi teladan, minimum menjadi teladan bagi keluargamu. Ya, saya hanya selalu mendorong atau memberi dorongan kepada jemaat supaya mereka meneladani hal-hal yang baik, ya, meneladani hal yang kudus. Ya. Saya membagikan beberapa teladan kepada saudara-saudara.
bagaimana mengasihi jemaat tanpa memandang bulu apakah orang itu kaya atau miskin, bagaimana mendorong setiap jemaat hidup berkenan kepada firman Tuhan, ya sesuai dengan firman Tuhan, hidup hanya untuk Tuhan dan berani berkata bahwa satu-satunya kebahagiaan adalah melayani Tuhan. Ya, untuk itu saya tidak akan menghabiskan waktu untuk orang-orang yang menolak untuk meneladani hal yang kudus, karena saya telah belajar keras mengikuti teladan Kristus, ya, dan orang-orang kudus Tuhan dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa. Dan saya mendorong saudara-saudara yang mau dididik, yang mau diajar, belajarlah hidup benar di hadapan Tuhan terus. Ya, tidak ada waktu berhenti untuk belajar. Karena saya juga tidak mau gegabah saudara hanya sekedar berjemaah di tempat ini, ya, bergereja di tempat saya itu, dan kemudian saudara terhilang, ya, karena saudara tidak mengerjakan apa yang dikehendaki Bapa, ya. Itu sebabnya saya nggak mau gegabah mengajarkan sesuatu yang ngawur, yang tidak alkitabiah, ya. Seandainya itu hanya untuk membuat saya tenar, untuk membuat saya dihormati, itu tidak penting, ya. Sekalipun orang lain mempercayai atau banyak pendeta atau banyak pengajar mempercayai, tapi saya mau mengajar kepada saudara prinsip-prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan, bukan apa yang ada dalam pikiran manusia. Itu harus disadari, melayani Tuhan bukan sekedar mencari sensasi atau ujung-ujungnya untuk kemakmuran diri sendiri, ya. Nah, terlepas orang menilai apa yang saya katakan ini, apakah itu saya terlalu suka mendesak-desak saudara atau tidak, ya. Saya mempunyai prinsip seperti di dalam Filipi pasal 3 ayat 17, ya. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, perhatikan kata banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, Paulus begitu sedih dan dikatakan di dalam ayat yang 18 tadi menangis karena melihat ada orang-orang dengan sembrononya berjalan di luar kehendak Tuhan, berjalan di luar area kekudusan Tuhan. Jemaat yang mempunyai pikiran yang waras dan dewasa rohani tentu mengerti apa yang saya maksudkan, ya. Sebab apa yang kita perjuangkan di sini adalah meloloskan setiap saudara-saudara itu dari jerat iblis. Jangan sampai iblis membawa salah satu dari saudara itu ke neraka karena kebodohan atau kebandalan saudara. Nah, ini tidak mudah loh, memperjuangkan orang yang tidak mau diperjuangkan. Karena saya melihat ada banyak orang-orang yang memang sulit untuk berubah. Dan pada satu taraf sudah mengeras, ya, hatinya gitu, ya. Saya menyadari bahwa kita ini berpacu dengan iblis, ya, memperebutkan jiwa-jiwa dan mau menyeret orang-orang ini ke neraka. Malangnya banyak orang Kristen tetap santai, tidak sadar sedang dibujuk atau disesatkan ke jalan yang mengerikan ujungnya tadi, ya. Harapan saya orang-orang yang saya ajar, orang yang saya layani dapat tersadar supaya peringatan Filipi pasal 3:18b tadi, banyak orang yang hidupnya sebagai seteru salib Kristus itu tidak terjadi pada diri Anda, ya. Jangan sampai Anda menjadi seteru salib Kristus karena konsekuensinya, akibatnya itu mengerikan. Saya banyak belajar dari banyak pendahulu, dari biografi orang-orang yang pernah dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan sebagian dari mereka banyak yang bernasib seperti Yudas Iskariot. Coba saudara perhatiin, ya. Di dalam Matius pasal 10 ayat 1 itu, Yudas itu kan diberi karunia, ya. Mengusir setan, melakukan mujizat, pengusiran setan gitu, ya. Tetapi saudara tahu bahwa Yudas tidak mengakhiri hidupnya dengan kemenangan. Itu sungguh menyayangkan. Dia hidup sangat dekat dengan Tuhan Yesus, setiap hari mendengar pengajaran Tuhan Yesus, setiap hari melihat mujizat Tuhan Yesus, tapi dia tidak bisa menangkap makna kedatangan Tuhan, maksud misinya Tuhan, dia nggak nangkap. Dan zaman ini ada banyak orang yang terkenal, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, jatuh di dalam kubangan Yudas.
Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak waspada dan sembrono. Ya, karena itu saya melihat ya di masa-masa ini ada dua jenis pemberita Injil ya, pemberitaan Injil. Satu karena ada orang tersebut itu mengerti tugas panggilan dari Tuhan dan ada rasa tanggung jawab ya kepada Tuhan, maka dia menjalankan tugas pemberitaan Injil, mengajarkan dengan sungguh-sungguh kebenaran itu. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang mereka melayani, mereka hidup di dalam lingkungan rohani, itu karena kebutuhan hidup. Nah, ini Tuhan mengatakan itu sebagai gembala upahan atau pekerja upahan yang sekedar mencari penghidupan atau mencari pengakuan, ya, seperti seorang pegawai lah gitu ya, memanfaatkan gereja untuk memperkaya diri atau mentenarkan diri, ya. Nah, jenis yang kedua adalah orang-orang yang memanfaatkan gereja untuk kepentingan dirinya sendiri. Ciri-cirinya itu ya, pengajaran hanya menekankan Allah itu sangat baik, murah hati, penuh kasih. Terus yang kedua menekankan iman untuk menggapai keuntungan materi, kekuasaan, kesenangan, penghargaan dari orang lain. Dan sangat jarang berbicara tentang murka Allah, tanggung jawab, perubahan karakter, kehidupan yang tidak tercela, kehidupan yang kudus. Ya, biasanya mereka tidak suka berbicara seperti itu karena biasanya takut orang lain akan tersentuh atau menjadi tersinggung ya. Nah, ini khotbah-khotbah seperti ini adalah khotbah-khotbah yang saya sebut khotbah-khotbah susu. Nah, kenapa? Karena membuat banyak jemaat itu tidak bisa dewasa. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2 Tuhan katakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun belum dapat menerimanya. Saudara yang dikasih Tuhan, khotbah-khotbah susu ya itu dibagikan oleh banyak orang, banyak pengkhotbah itu karena konsumennya banyak. Banyak orang Kristen yang menjadi konsumen khotbah-khotbah susu. Ya, kenapa? Orang-orang Kristen yang seperti ini hanya mau hidupnya nyaman, aman, ya, tidak mau susah, tidak mau sulit, tidak mau repot, tidak mau menderita. Orang-orang ini tidak mau dibentuk, dididik, atau ditegur. Maunya hidup manja-manja, selalu ingin disenangkan telinganya. Jadi khotbah yang sedikit keras, teguran yang sedikit keras itu akan membuat dia berontak. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya kita ya yang melayani Tuhan, yang berkhotbah di sisi Tuhan, atau kita berada di dalam areanya Tuhan, harus punya integritas dan berani, ya, berani untuk menegur. Mereka yang tidak mau mengubah karakter dan selalu suka jadi batu sandungan dan punya kebiasaan buruk, punya tabiat dosa, itu harus kita berani kuliti, harus berani kita singkapkan. Tidak peduli mereka mau kabur, mau pergi ya. Mereka yang orientasinya adalah harta dunia, bukan kerajaan Allah, yang tidak takut untuk berbuat dosa. Saudara harus membuat garis batas yang jelas dan menegurnya. Ya, khotbah yang memberi penekanan yang keliru, ya, khotbah susu yang membuat jemaat tetap menjadi kanak-kanak rohani. Ya, khotbah ini, khotbah yang hanya menekankan mujizat, kemakmuran, ya, dan pemenuhan keinginan hati, itu akan membuat orang-orang Kristen tetap kerdil karena karena khotbah-khotbah atau pembagian firman Tuhan tanpa menekankan amanat agung, tanpa menekankan kehendak Bapa, tanpa menekankan kehidupan yang kudus, itu akan merusak tatanan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dibentukkan dalam diri manusia. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, ciri kanak-kanak rohani yang pernah saya bagikan adalah orang suka makanan yang enak-enak. Ya,
Nah, dosa itu makanan yang enak baginya. Hidupnya maunya sendiri, menolak diatur firman Tuhan, egois, tidak peduli orang lain. Karena yang penting dirinya disenangkan terlebih dulu. Dan orang-orang yang kanak-kanak rohani ini adalah manipulatif, suka memanfaatkan orang lain. Seperti anak kecil suka memanfaatkan orang tua untuk mendapatkan mainan. Kalau nggak dikasih itu nangis, meraung-raung. Ya. Nah, orang-orang Kristen suka memanfaatkan dan memaksa Tuhan untuk memenuhi kemauannya sendiri tanpa ianya mau mengerti kehendak Tuhan. Ini semuanya yang saya tidak mau Anda terjebak di wilayah ini. Karena itu saya mendorong Anda seperti di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 ya. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dengan berjerih siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Itulah sebabnya, saudara, saya menekankan setiap orang yang melayani Tuhan itu harus mau menjadi teladan yang diikuti oleh orang lain. Karena ini bicara soal panggilan, ini bicara tentang tanggung jawab kepada penebus kita. Walaupun ada resiko, belum tentu disukai banyak orang. Belum tentu kita ini diterima oleh orang. Belum tentu kita ini dianggap baik. Ya, bisa jadi menjadi ajang penggosipan karena cara hidup kita yang berbeda dengan kebanyakan orang. Karena selera kita berbeda dengan kebanyakan orang. Ya. Nah, saya mau saudara semuanya tidak terus menerus makan makanan susu. Karena hidup Anda itu diperebutkan oleh setan untuk dibinasakan di neraka setelah penghakiman kelak. Nah, saya mendorong Anda untuk mencapai kesadaran penuh bahwa hidup ini sangat singkat dan apapun yang Anda banggakan di dunia ini sebetulnya sia-sia, tidak bermanfaat penuh ya, selain pengenalan akan Allah. Ya. Nah, saya begitu berjeri lelah mendorong saudara dan dalam tanda kutip itu memaksa Anda untuk mengerti apa yang tadi saya ajarkan dan saya bagikan itu supaya Anda mengerti benar apa yang direncanakan Tuhan untuk Anda. Tuhan merencanakan Anda supaya tidak masuk ke dalam kebinasaan seperti di dalam Yohanes 10 ayat 27 Tuhan berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Ayat yang ke-28, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara yang dikasih Tuhan, itu harapan Tuhan. Bukan doktrin mengatakan bahwa orang Kristen itu pasti masuk surga. Itu harapan Tuhan bahwa setiap orang yang mengikuti Tuhan itu dikehendaki tidak binasa. Tetapi hasil akhirnya adalah keputusan saudara. Anda harus mengambil keputusan sendiri kepada siapa Anda berpihak dan menaruh hati Anda kepada Tuhan atau kepada dunia. Nah, kembali kepada Yeremia pasal 29 ayat 11 tadi yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Hari depan yang penuh pengharapan menurut versinya Allah adalah hidup kekal bersama-sama dengan Allah di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Masa depan yang direncanakan Tuhan seperti di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3, tempat atau rumah yang disediakan oleh Tuhan, yang Tuhan berkata supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Itu benar-benar nanti akan saudara dapatkan. Nah, saudara, ini perkara yang tidak boleh main-main. Ya, bayangkan kekekalan bersama dengan Allah. Nah, untuk mengerti Yeremia 29 ayat 11 tadi, maka caranya adalah kalau kita lanjutkan ayat yang ke-12 14, saudara praktikan ya ayat 12 saya bacakan. "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Ayat 13. "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Saudara yang dikasih Tuhan,
Ada tiga prinsip, ya, ada tiga prinsip di dalam ayat yang ke 12 dan 13 ini, ya. Pertama, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Nah, untuk bisa mengerti Yeremia 29 ayat 11 tentang rancangan-rancangan hari yang memberikan hari depan penuh pengharapan, itu saudara harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai kedekatan dengan Tuhan di dalam berdoa. Ya. Ketika saudara memiliki hati yang suka berdoa, intim dengan Tuhan. Doa itu bukan hanya sekedar minta Tuhan berkati aku hari ini, lindungi aku hari ini, berikan rezeki hari ini, Tuhan tolong sediakan pekerjaan bagiku, berikan aku jodoh, anak, dan sebagainya. Bukan itu saja. Tapi berdoa adalah sebuah komunikasi dialog dengan Tuhan. Ya, ya, saudara memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara berkata, aku bahagia bersamamu Tuhan, aku bangga menjadi milikmu Tuhan. Ini sebuah conversation atau komunikasi dengan Tuhan yang dua arah, dan saudara mendapat satu hikmat dari Tuhan apa yang akan saudara lakukan gitu. Ya. Itu yang pertama, untuk bisa mengerti rencana Tuhan untuk masa depan yang penuh pengharapan. Terus yang kedua, ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Saudara, yang kedua ini mencari Tuhan. Gimana caranya mencari Tuhan? Nah, kita nggak punya alamat pos, kode posnya surga, kan? Nggak ada. Saudara, kita mau cari kemana juga nggak bisa, karena dimensi kita dengan dimensi Tuhan itu berbeda. Tetapi ketika saudara belajar sungguh-sungguh dalam kebenaran, mempelajari kebenaran, saudara memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, mengingini, mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, ya, belajar apa yang ada di dalam hatinya Bapa, maka di sini Tuhan mengatakan, kamu akan menemukan aku. Tuhan akan menyatakan pewahyuan. Saudara yang dikasih Tuhan, pewahyuan ini saudara harus hati-hati menerjemahkan kata-kata saya. Jangan asal orang mengatakan saya mendapat revelation, saya mendapatkan pewahyuan, ya, saya harus melakukan ini, melakukan itu, saya mendapat ini, penglihatan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak selalu percaya kepada hal-hal yang seperti ini, penglihatan itu, jika orang tersebut tidak memiliki buah-buah roh. Ya. Nah, dikatakan di sini kamu akan menemukan aku adalah ketika saudara menemukan buah-buah roh yang diilhami oleh Roh Kudus dan saudara hidup di dalamnya. Ya. Ketika saudara mencari kebenaran, saudara mempelajari kebenaran, saudara hidup di dalam kebenaran, saudara akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ya. Saudara akan dengan sendirinya menjadi orang yang sopan. Saudara akan dengan sendirinya menjadi orang yang tahu berterima kasih. Saudara akan dengan sendirinya menjadi orang yang suka menolong orang lain, menjadi orang yang memberkati orang lain, ya, tanpa harus diatur. Ya, saudara akan memperhatikan orang lain tanpa harus disuruh. Ya, karena kalau kebenaran itu menghidupi saudara. Terus, yang ketiga, ayat yang ke-13, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, menanyakan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada Amsal pasal yang ke-16 dan 21 ayat yang kedua tadi, ya. Jalan orang dianggapnya lurus dan dianggapnya benar menurut pandangannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara mulai hari ini belajarlah menanyakan apa saja, ya, yang saudara perlu putuskan, keputusan penting dalam hidup saudara, ya. Bertanyalah dulu kepada Tuhan, ya. Apakah yang akan kau putuskan ini benar atau tidak? Misalnya begini, saudara mau pergi kemana? Ya. Saudara mau pindah kemana? Saudara mau bekerja kemana? Saudara mau menikah dengan siapa? Bertanya sama Tuhan. Jangan asal
oh saya senang dengan si A si B, saya mau menikah dengan dia. Ya, jangan asal itu. Oh saya di sana ada di kota anu kelihatannya itu menjanjikan masa depan, menjanjikan bisnis yang bagus. Ya saya mau pergi ke sana, mau bertaruh usaha di sana. Sebenarnya dikasih Tuhan. Kalau kita mengambil keputusan tanpa berdoa, tanpa menanyakan Tuhan, tanpa mengerti kehendak Tuhan, kita bisa salah ngambil keputusan, kita bisa salah milih. Ketemu dengan wanita cantik, dipikirnya itu membahagiakan, ternyata menikahi kuntilanak yang setiap hari cerewet, kayak trompet, kayak bebek begitu ya, akhirnya nggak tahan. Ya, ketika ada seorang wanita menikahi seorang pria yang kaya, yang ganteng, pikirnya oh itu adalah Superman, oh itu adalah Gatot Kaca, ya, yang bisa membahagiakan. Ternyata seorang pecandu, seorang pemabuk, seorang pejudi, lengkap dengan semua karakter genderuwonya, ya tentu akan membuat menderita kan, gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan buru-buru ngambil sebuah keputusan, tetapi menanyakan Tuhan. Nah, ayat yang ke-14, Yeremia pasal 29, Tuhan mengatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita merendahkan hati, kita melembutkan hati, Tuhan berkata, aku akan memulihkan kamu. Ya, aku akan membuat kamu menemukan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kebahagiaan yang sejati. Pesan saya untuk para orang tua, jadilah saudara orang tua yang mengajarkan kebenaran. Jadilah orang tua yang memberikan teladan kepada anak-anakmu. Tidak cukup seorang anak hanya dibekali dengan pendidikan yang tinggi atau diwarisi harta. Pendidikan yang tinggi misalnya bisa mencapai S1, S2, S3 sekalipun, tanpa ada pondasi iman yang benar, pengajaran firman Tuhan yang benar, anak-anak saudara akan menjadi anak-anak yang riskan atau yang ringkih terhadap goncangan dunia. Mereka tidak tahan uji. Itu sebabnya kenapa ada banyak orang di Jepang, di tempat-tempat lain, orang-orang muda itu ketika mendapat masalah, mereka bunuh diri, ya, hancur hatinya. Untuk Anda yang menjadi suami, jadilah imam di dalam keluargamu, imam bagi istrimu dan anak-anakmu. Jadilah teladan agar keluargamu mengenal rencana Allah. Dan Anda yang wanita yang menjadi istri, jagalah mulutmu, gunakan mulutmu hanya untuk kemuliaan Tuhan, memberkati orang. Jangan pakai mulutmu untuk ngomel, untuk marah-marah, untuk menuntut sesuatu yang duniawi. Gunakan waktumu dengan bijaksana untuk mendekat kepada Tuhan dan melayani keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita yang tidak melayani keluarga dengan benar, dengan dasar takut akan Tuhan, maka misimu di dunia ini gagal. Ya. Untuk anak-anak dan orang muda, saya katakan kepada kalian semuanya, pilihlah pergaulan yang benar. Ya, jangan sampai engkau berteman dengan orang-orang yang keliru, orang-orang yang tidak mendekatkan kepada Tuhan tapi malah menjauhkan, ya. Gunakan waktumu dengan bijaksana, jangan asal senang, jangan asal dugam, jangan asal foya-foya, jangan asal seenaknya sendiri, ya. Tetapi gunakan waktumu ini mencari Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang saya kasih Tuhan, ketika saya masih muda, ketika saya masih umur masih 20-an tahun dulu, saya sudah mencari dan mengejar dan menginginkan Tuhan, ya. Dan saya katakan bahwa Tuhan itu nomor satu, bahkan saya berani meninggalkan orang tua yang memaksa saya untuk mengikuti agama mereka. Saya berani tinggalkan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu menjadi nomor satu bagi saya. Dan saya impartasikan ini kepada Bapak Ibu Saudara dan terutama anak-anak muda, carilah Tuhan semasa engkau masih memiliki kesempatan. Kiranya Tuhan memberkati dan engkau menemukan rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Ya, rencana untuk kekekalan nanti. Ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.